Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka dan partner saya. Iya, Desi Permatasari. Di sini kami akan memulai wawancara mengenai era digital bersama dengan Miss Permatasari. Jadi pertanyaan yang pertama akan saya mulai dulu. Nomor 1, bagaimana Bapak atau Ibu melihat peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital? Baik, terima kasih. Peran teknologi di dalam pembelajaran sekarang itu sangat-sangat penting. Di mana untuk pelajaran yang berbasis IT komputer kita jelas memerlukan teknologi. Begitu juga untuk ulangan harian atau ulangan semester atau kita juga sudah menggunakan ulangan berbasis Android dengan menggunakan tablet ya anak-anak. Juga untuk pengolahan nilai, kalau pengolahan raport dan lain sebagainya juga menggunakan raport online. Terima kasih. Oke Ibu, nomor 2 pertanyaan dari saya, apa saja tantangan utama yang Ibu Bapak hadapi dalam mengadaptasi pembelajaran ke dalam format digital? Ya, terima kasih. Tantangannya yang pertama adalah kesediaan internet. Kadang-kadang kita ada kendala internet karena yang letak sekolah kami jauh dari pusat kota, mungkin internetnya kurang, tapi di sini sudah ada wifi yang kurang memadai. Satu, kedua juga untuk penggunaan media HP, anak-anak tidak mempunyai HP sendiri, jadi sering bergantian dengan orang tua atau saudara. Itu kendalanya. Untuk yang nomor 3, bagaimana Ibu atau Bapak memastikan bahwa siswa tetap terlibat dan aktif dalam pembelajaran online? Ya, terima kasih. Untuk memastikan bahwa anak-anak aktif, kita harus mengecek satu, HP mereka, kedua, ketersediaan data mereka, pastikan data mereka mencukupi untuk pembelajaran dengan menggunakan online, misalkan video atau tugas-tugas lain. Jadi intinya tetap pada pengecekan data dan HP. Ibu, nomor 4, apa strategi yang Bapak Ibu terapkan untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh? Ya. Strategi yang kita tetapkan, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang menyenangkan dengan menggunakan media online. Ada banyak, seperti ada video, ada kuis dan lain sebagainya. Jadi kita pandai-pandai menciptakan materi-materi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang penggunaan media sosial sebagai alat pendukung dalam pembelajaran online? Ya, terima kasih. Untuk penghadiaan penggunaan media sosial, saya kira segala sesuatu itu ada min plusnya. Kalau min plusnya, ya, kita bisa mengakses internet dengan cepat kalau kuotanya atau datanya cepat. Jadi tidak usah kita buat perpustakaan, tidak usah kita mencari-cari, karena semua sudah tersedia di Google dan anak-anak akan cepat bisa menjawab. Ke negatifnya, minnya, jadi dengan adanya internet, pelajaran seperti itu di waktu senggang, ya kemungkinan anak-anak bisa bermain gamenya tidak ada faedahnya, atau juga mendownload hal yang negatif yang bisa menonton, yang bisa merusak itu yang saya maksud minusnya. Baik Ibu, nomor 6, bagaimana Bapak Ibu menilai keberhasilan pembelajaran online dalam mencapai tujuan pembelajaran? Ya, terima kasih. Untuk penilaiannya bisa dilihat dari hasil ulangan harian, ulangan semester, atau ulangan akhir semester. Jadi keberhasilan itu kita lihat dari hasil ulangan itu, kemudian juga hasil pengumpulan tugas-tugas anak-anak, dan berapa jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran online. Selanjutnya, apa saja perubahan yang Bapak atau Ibu lakukan dalam metode pengajaran Bapak atau Ibu untuk menyesuaikan dengan pembelajaran online? Perubahannya, kalau
pembelajaran offline kita mengadakan tatap muka, menerangkan, tetapi kalau pelajaran online kita tidak perlu tatap muka. Kita cukup memberikan materi bisa lewat video atau bisa lewat Google Drive atau bisa apa saja, dan anak-anak akan mencari sendiri. Jadi kita tidak perlu menerangkan lagi karena semuanya sudah tersirat dan tersurat dengan materi online tersebut. Baik Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengukur tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran online? Ya, ini yang sulitnya karena kan tidak ada tatap muka ya, kita online kan kita offline. Jadi untuk mengukur pemahaman anak-anak secara individu, secara personal ini agak sulit. Jadi pengukurannya tetap tadi kepada keaktifan siswa, dari mereka presensi, dari mereka mengumpulkan tugas, yang terakhir dari hasil nilai tes mereka. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak atau Ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam lingkungan pembelajaran digital? Ya, terima kasih. Kebetulan pembelajaran online sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu pandemi. Sekolah itu sudah mengadakan tes, ada persediaan tes dan bantuan tes dari pemerintah. Satu, jadi setiap anak-anak mendapatkan tes itu. Kemudian yang kedua sudah ada ruangan multimedia, ada lab komputer, dan sekaligus sudah ada jaringan wifi-nya yang terkonek dengan komputer atau tabnya anak-anak. Baik Ibu, soal selanjutnya, apa pandangan Bapak Ibu tentang penggunaan platform pembelajaran online yang interaktif? Maksudnya penggunaan platform untuk interaktif yaitu tadi ya, tidak hanya sekedar tidak hanya offline. Kalau sudah online kita juga mengadakan tatap muka, artinya offline dan online. Online-nya kita pembelajaran di multimedia karena itu sudah ada fasilitasnya yaitu komputer dan wifi. Kemudian kita bisa anak-anak interaktif dengan adanya misalkan materi tanya jawab, diskusi yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak atau Ibu mengelola waktu dan tugas dalam konteks pembelajaran jarak jauh? Ya, terima kasih. Untuk pengelolaan waktu, kebetulan kita sudah ada waktu yang ditentukan, durasi waktu mengajar setiap mata pelajaran. Itu waktu mengajar ya seperti biasa, seperti pembelajaran offline ya, awalnya kita ada salam pembukaan, kemudian presensi, materi, ya kemudian penutup yang disertai dengan tugas kalau pembelajaran. Setelah itu baru kan ada evaluasi dari pembelajaran itu, penilaiannya anak-anak dari tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Itu yang terjadi. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa secara online? Terima kasih. Materi pembelajaran sesuai dengan mapel yang diampu oleh setiap guru. Ada beberapa mapel, itu adalah tergantung pada kita. Kalau kebetulan saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi untuk buat anak-anak mudah dipahami, saya sajikan beberapa video yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian anak-anak disuruh memahami video tersebut, misalkan ada terjemahnya, kemudian kita disuruh meringkas soal-soal tersebut. Ada banyak materi-materi yang mudah dipahami. Kalau saya memang lebih suka menyajikan video dulu. Setelah menyajikan video, pemahaman ringkasan materi atau summary of the material itu saya berikan ke anak-anak gitu ya, untuk mata pelajaran saya. Jadi untuk mata pelajaran yang lain tergantung pada Bapak Ibu guru yang lain begitu. Bagaimana Bapak atau Ibu menangani masalah teknis yang mungkin timbul selama sesi pembelajaran online? Ya, terima kasih. Barangkali ada gangguan-gangguan teknis, misalkan lampu mati, misalkan internetnya ngadat atau datanya kurang. Ya, kalau ada seperti itu kita tidak bisa ngomong ya, karena memang kesediaan beda dengan offline. Ada kendala seperti itu kita bisa melanjutkan. Terpaksa kalau ada seperti itu ya kita tunggu sampai situasinya berjalan normal, tapi kan tidak semuanya.
Jadi untuk yang bisa teratasi ya dikumpulkan, ya harus dikumpulkan pada saat itu juga dikumpulkan. Tetapi ada masalah internet, kendalanya di masing-masing, kita tunggu pembelajaran pengumpulan materi itu sampai jam 8 malam. Baik Ibu, soal selanjutnya bagaimana Bapak atau Ibu mendukung kebutuhan khusus siswa dalam pembelajaran online? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi dikemukakan, selain anak-anak punya HP pribadi atau mungkin juga HP-nya bersama orang tua, sekolah sudah menyediakan satu ruangan multimedia yang sudah ada fasilitas lengkap, komputer, wifi. Kemudian ada sebuah tab dari pemerintah yang dibagikan anak-anak untuk pembelajaran online. Selanjutnya, apa harapan Bapak atau Ibu terhadap masa depan pembelajaran di era digital? Ya. Terima kasih. Untuk harapan saya sebagai seorang guru di sini ada terus kesinambungan antara pembelajaran online di era digital ini, karena ini beda jauh dengan era ketika saya masih sekolah, era tradisional. Jadi adanya teknologi yang modern yang maju memacu anak-anak semakin belajar dengan giat dan rajin, dan akan menciptakan generasi muda yang pintar, berkualitas, bisa menciptakan teknologi, nantinya akan melahirkan seorang yang bisa menciptakan teknologi yang lebih maju dan lebih maju. Baik Ibu, bagaimana penerapan pembelajaran dari dapat membawa dampak positif pada profesi guru? Ya, terima kasih. Untuk penerapannya, dampak positifnya kita juga ikut belajar dari yang tidak tahu teknologi, dari yang gaptek. Kita bisa belajar IT, belajar komputer. Jadi intinya Bapak Ibu guru yang tidak bisa apa-apa seperti saya, jadi ikut belajar, manfaatnya bagi kami. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan guru untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dengan inovasi teknologi? Ya, terima kasih. Saya kira banyak cara untuk menjadikan kelas menyenangkan, ya. Ada banyak cara untuk ini yang ditanyakan offline atau online? Online. Ya, kalau offline-nya banyak sekali. Misalnya sebelum pembelajaran ada ice breaking, ya, ada ice breaking sebelum materi pelajaran. Kemudian kalau kita jenuh dengan materi tanya jawab, kita bisa mengadakan kuis. Kemudian bisa mengadakan dengan kayak seperti bahasa Inggris, ada game, macam-macam game yang ada di komputer itu kita aplikasikan seperti Hangguru, seperti game hide and seek, banyak-banyak dengan menggunakan game. Kalau online-nya begitu, ya. Kalau offline-nya juga begitu. Ada materi pembelajaran bahasa Inggris menggunakan kuis. Jadi itu kita memberikan materi, terus ada kuis yang bisa jawab. Di situ menyenangkan sekali. Jadi anak-anak bisa tertarik karena sambil belajar kita sambil bermain. Gitu. Baik Ibu, bagaimana teknologi dapat membantu guru dalam mengembangkan siswa? Ya, banyak sekali ya. Saya kira tidak untuk pelajaran saya. Semua mata pelajaran banyak cara menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan siswa. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap mapel. Kalau saya misalkan menggunakan online, yaitu tadi kita bisa menggunakan materi-materi game, ya. Kemudian kalau pelajaran lain saya kurang tahu, mungkin juga sama kalau bahasa Indonesia, kalau IPA, kalau SPD. Jadi mereka punya banyak cara, punya banyak trik untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apa yang dapat dilakukan untuk memulai inisiasi sekolah ramah internet? Sekolah lama internet kalau di sini kayaknya belum, Mbak, ya. Jadi saya kurang begitu. Mungkin pada awal pemulanya ya ini ya, menyediakan sarana internet, kemudian mensosialisasikan kepada anak didik tentang penggunaan internet yang ramah sesuai dengan kebutuhan, begitu. Baik, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai penggalangan smartphone bekas layak pakai dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan? Kalau selama ini untuk bekas smartphone layak pakai kita tidak pernah menggunakan seperti itu, karena kita sudah mempunyai tab ya langsung yang bisa digunakan anak-anak. Kita belum pernah
memakai smartphone, jadi saya tidak bisa memberikan pendapat untuk itu. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang tidak memiliki handphone untuk mendapatkan akses ke pembelajaran digital? Ya, terima kasih. Tadi kan saya sudah bilang berkali-kali bahwa sekolah itu ada tab, ya. Jadi tab itu sejumlah siswa. Jadi kalau mereka tidak punya handphone ya pribadi, misalkan orang tuanya nggak punya, ada tab dari sekolah dan sekolah akan meminjami tab tersebut kepada siswa yang tidak mampu. Baik, menurut Bapak Ibu bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa di era yang serba menggunakan teknologi? Teknologi untuk memenuhi ini sangat bagus dan sangat dominan, sangat memenuhi teknologi sekarang dengan kebutuhan fasilitas belajar anak-anak. Jadi sangat terpenuhi dengan kecukupan teknologi dan yang digunakan untuk belajar anak-anak. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang tidak memiliki akses internet untuk mendapatkan akses ke pembelajaran digital? Ya, terima kasih. Apabila ada seperti itu, ya kemarin kan tadi kan sudah saya beri ya sama pertanyaan. Saya kira kita bisa menjadi tab mereka. Kemudian ada data, kita isikan paketan data kuota. Dan itu isinya kita ambil dari keuangan empati siswa, dari anak-anak, dari siswanya, dari sekolah juga akan menyediakan ketersediaan paket dan internet sehingga bisa kita pinjamkan. Setelah selesai masa pelajaran itu dikembalikan begitu. Tapi kita lengkapi, kita beri juga datanya, paketan data. Bagaimana peran guru dalam menghadapi tantangan kurangnya minat siswa pada buku yang digantikan oleh handphone? Peran guru di sini kita bisa mensosialisasikan kepada anak-anak bahwa sekarang buku tidak banyak digunakan karena akan memakan waktu. Kemudian anak-anak harus sering membuka materi-materi pelajaran pada waktu luang. Meskipun mereka tidak pada saatnya belajar, jadi anak-anak disarankan untuk sering membuka. Jadi tidak henti-hentinya kita memberikan pengajaran, memberikan nasihat, bukan nasihat ya, memberikan semacam bimbingan dan saran bahwa sesering mungkin anak-anak membuka materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika di luar jam pelajaran bagi mereka yang mempunyai akses internet dan HP. Lalu apa yang dapat dilakukan Bapak atau Ibu untuk membantu meminimalisir dampak negatif pembelajaran digital pada siswa? Terima kasih. Untuk saya kira kalau seperti itu harus adanya kerjasama antara orang tua, guru BK dan siswa. Untuk kalau mengawasi secara langsung tidak bisa karena posisi anaknya online di rumah. Jadi kita melibatkan orang tua secara berkala, kita cek orang tua, bisa kita panggil di BK atau kita mengadakan beberapa satu semester itu pas menerima rapot kita bisa berbicara dengan wali murid untuk mengevaluasi kemudian mereka disuruh mengamati sampai sejauh mana mereka menggunakan HP. Itu dampak negatifnya yang bisa terjun secara langsung adalah orang tua siswa. Kemudian orang tua itu melaporkan ke wali kelas ada kejadian misalkan di luar seperti ini kejadian negatif atau kejadian yang tidak inginkan. Kemudian wali kelas melaporkan ke guru BK dengan temuan-temuan yang ada di masyarakat tersebut. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan belajar peserta didik? Seperti tadi pertanyaannya sama ya, teknologi ini banyak sekali yang kita terlibatkan dalam peserta didik tadi dengan penggunaan pembelajaran online melalui tab, kemudian penggunaan komputer di multimedia. Jadi sangat mendukung, sangat banyak digunakan dalam pembelajaran siswa. Lalu apakah pemahaman siswa terhadap pembelajaran melalui daring lebih maksimal daripada pembelajaran tatap muka? Kalau menurut saya masih tetap lebih maksimal pembelajaran tatap muka karena kita mengajar sekaligus bisa mendidik dan tahu karakter dan tingkah laku siswa.
Kalau daring kita kan tidak tahu, bisa saja anak-anak itu dikerjakan kakak kelasnya, orang tuanya, atau temannya. Jadi tetap lebih maksimal yang pembelajaran offline. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai sekolah ujian sekolah yang melalui laptop atau handphone? Ya, ada segi positif, ada segi negatifnya. Kalau menurut saya lebih baik gitu, karena kita menggunakan ujian lewat laptop, tapi ujiannya harus ya berada di sekolah ya. Kalau berada di rumah itu jelas banyak negatifnya. Kalau berada di sekolah lebih baik itu karena mereka satu terhindar dari contek-mencontek, kedua penilaiannya itu langsung, jadi anak-anak segera tahu hasil nilainya setelah tes begitu. Jadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih menghemat waktu daripada ulangan offline yang tertulis. Selanjutnya, apakah teknologi berperan begitu penting terhadap pembelajaran di era sekarang? Betul, teknologi sangat berperan sekali dalam pembelajaran sekarang, karena kalau kita tidak akan menggunakan teknologi, anak-anak akan ketinggalan zaman. Anak lulusan SMP ini sudah bisa menggunakan teknologi, mendesain, banyak yang bisa kita lakukan ya, sudah menguasai IT daripada gurunya yang sudah tua-tua ini. Jadi peranan teknologi itu sangat penting. Kalau kita tidak ada materi teknologi komunikasi, pasti anak-anak tidak akan bisa menggunakan teknologi. Semua saya kira kurikulumnya ada seperti itu. Jadi memang kita harus mengikuti zaman era teknologi seperti ini. Baik Ibu, soal terakhir, apakah ada pro dan kontra jika dilakukannya daring? Masalah daring kan ini sudah berlalu ya, beberapa tahun yang lalu. Kalau pada saat pandemi tidak ada kontra, karena memang kita keharusan WFH, work from home. Jadi dan anak-anak juga takut untuk ke sekolah karena ada PJJ, itu memang sangat diperlukan. Jadi pada saat itu memang tidak ada pro, tidak ada kontra sekali. Semuanya pro dan setuju dilakukan pembelajaran daring. Terima kasih atas jawaban jenengan. Ya, Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.